Kita tulis jadinya adalah A ditambah 20B sama dengan 84. Terus yang keduanya adalah A ditambah 8B sama dengan 36. Nah, tadi kan kata ibu kita sudah masuk tahap eliminasi ya. Nah, eliminasi itu artinya apa? Menghilangkan. Nah, kita kalau mau menghilangkan, kira-kira nih siapa yang bisa dihilangkan? Yang bisa dihilangkan adalah si A ya. Kalau si B itu nggak bisa karena dia koefisiennya berbeda. Yang ini 20, yang ini 8. Sedangkan kalau A koefisiennya sama. Berapa? Sama-sama 1. Ini 1, ini juga 1. Oke, kalau mau menghilangkan berarti tandanya diapakan? Kurang gitu ya. A kurang A berarti habis ya. 20B dikurang 8B berarti hasilnya adalah 12B ya kan ya. Jadi 12B itu dari mana? Dari 20B dikurang 8B, hasilnya 12B. Terus yang ini 84 dikurang 36, hasilnya adalah 14 dikurang 6 8 ya kan. 7 kurang 3 4, hasilnya 48. Nah, 12B artinya adalah 12 dikali B sama dengan 48. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 48. Lawannya dari kali adalah dibagi dengan 12. Berarti B-nya adalah 4. Ternyata selisihnya kita dapat nilainya adalah 4. Nah, yang belum kita dapat apa? Yang belum kita dapat adalah nilai dari suku awal, ya kan? Yang pertama otomatis yang ditanya adalah suku awal ya. Kita cari dulu deh. Jawab pertanyaan yang A. Yang tanya A adalah suku awal ya. Sekarang kita tulis dulu rumusnya ya. Kalau enggak di sini. Nah, kalau tidak, ya, kalau kalian sudah menemukan bedanya ya, kan yang pertama yang ditanya adalah suku awal. Sedangkan kalian punya dua modal persamaan, modal pertama sama modal kedua. Kalau kalian sudah mendapatkan bedanya, yaitu kan bedanya 4 tadi, kalian pilih aja mau dimasukkan kemana, mau di persamaan 1 apa atau di persamaan 2, atau kalau dengan kata lain, sekarang kita sudah masuk ke tahap substitusi, atau artinya adalah mengganti ya. Nah, tadi kalau kata ibu, pada saat kalian mengeliminasi, ambil dulu persamaan yang paling besar. Sekarang kebalikannya, pada saat kalian substitusi, ambil persamaan yang paling kecil ya. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Yang paling kecil kira-kira persamaan 1 apa persamaan 2? Persamaan 2 ya. Berarti kita tulis ulang nih, persamaan 2 hasilnya apa? A ditambah 8B sama dengan 36 ya kan. Nah, sekarang A nya sudah tahu belum? Belum ya, berarti kita tulis ulang. A ditambah 8B itu adalah 8 dikali B, artinya sama dengan 36 ya. A ditambah 8 dikali bedanya berapa dapatnya? Bedanya itu tadi dapat 4. Berarti kita tulis ulang, 8 kali 4 sama dengan 36. A ditambah 8 kali 4 32 sama dengan 36. Nah, sekarang kita mau nyari nilai A, berarti 32 harus kemana? Harus pindah ruas. Jadi A sama dengan tuan rumahnya 36, tadinya plus pindah jadi min 32. Berarti A nya sama dengan 4. Ternyata A nya dapat 4, B nya juga dapat 4. Nah, ini kalau A nya sudah ketemu berarti jawaban yang pertama sudah kejawab ya. Suku awalnya berapa? Kan yang tanya yang A itu adalah suku awal ya. Suku awalnya kita sudah dapat, yaitu berapa? Hasilnya juga sama, yaitu 4 gitu. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti ini juga sudah menjawab yang A ya. Yang A juga sudah kejawab, A nya adalah 4. Berarti yang B tinggal dijawab adalah UN, atau pada saat N nya adalah 100. Kita tulis ulang rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 ya dikali B. Nah, yang tanya kan U100 berarti N nya 100 ya. U100 sama dengan, masukkan, A nya sudah tahu belum? Sudah. Berapa A nya? 4. Berarti A nya masukkan 4 ditambah N nya berapa? N nya dapat N nya tadi karena dia UN nya 100, berarti N nya adalah 100 dikurang 1 dikali bedanya berapa? Bedanya juga dapat adalah 4. Berarti ini kali 4 sama dengan 4 ditambah 100 kurang 1 99 dikali 4. Kerjakan yang perkalian dulu, berarti 4 ditambah
9 kali 4 36 atas 3. 9 kali 4 36 tambah 3 39. Berarti 396 tambah 4 hasilnya adalah 400. Ternyata dapat suku 100 pada barisan aritmatika yang di soal hasilnya adalah 400. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah soal di nomor 2 ya. Ya, nih kita lihat soal yang nomor 2 saja ya. Di sini Ibu bacakan sebuah barisan geometri suku keduanya 27 dan suku kelimanya 8. Tentukan 3 nih soalnya ya. Rasio dan suku pertamanya, rumus suku ke n, suku ke-7. Berarti ada 3 yang tanya ya. Dan di sini sudah jelas bahwa di nomor 2 yang ini dikatakan bahwa dia adalah barisan geometri. Berarti kalau sudah jelas dia ditanya dalam soalnya adalah barisan geometri, berarti kalian harus menulis UN untuk yang geometri ya. Oke, sekarang kita tulis berarti modal yang kita ketahui dari soal ya. Berarti kita tulis di sini adalah jawab. Oke. Nah, sekarang dari barisan geometri tersebut diketahui bahwa suku keduanya 27. Suku kedua berarti kita tulis U2 ya. Berarti di sini U2-nya sama dengan 27 ya kan? Terus apalagi yang diketahui? Suku kelimanya adalah 8. Berarti U5 ya. Kita tulis suku kelimanya adalah 8. Nah, sekarang yang ditanya itu ada 3. Yang tanya ada 3. Yang pertama adalah rasio dan suku pertamanya. Berarti kita tulis R dan A gitu ya. R itu rasio, A itu adalah suku awal atau suku pertama. Terus yang kedua yang ditanya adalah apa katanya? Rumus suku ke N. Berarti rumus UN ya. Rumus UN. Ya, terus yang terakhir adalah suku ke-7, berarti U7 yang ditanya. Berarti yang ditanya cukup banyak ya, yang tanya ada 3. Tapi sebenarnya ini karena nomor A itu ada rangkap, berarti sebenarnya yang tanya adalah 4 ya. Oke, langsung saja karena dia barisan geometri, kita tulis dulu rumus UN-nya ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 gitu ya. Nah, tetap sekarang kita punya berapa modal? 2. Berarti 2 modal ini kita masukkan ke rumus masing-masing ya. Berarti kita pakai dulu modal pertama. Modal pertama kita ada U2. Berarti di sini U2 sama dengan, karena A-nya nggak tahu berarti kita tulis ulang A dikali R-nya juga nggak tahu berarti kita tulis ulang R. Karena di sini sudah U2 berarti N yang kita pakai adalah N yang kedua. Berarti 2 dikurang 1 gitu ya. Terus U2-nya sudah ada hasilnya? Sudah. Berapa hasilnya? 27. Berarti sini 27 sama dengan A dikali R. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Nggak usah ditulis ulang. Ya, kalau udah kayak gitu. Karena dia pangkat 1 nggak usah ditulis. Ya. Atau kalau ibu balik hasilnya adalah A kali R sama dengan 27. Ini adalah persamaan dari modal yang pertama. Oke, sekarang karena modalnya ada 2, berarti kita tulis ulang lagi untuk rumus geometrinya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Modal yang kedua adalah U5. Berarti di sini U5, ini ingat ini untuk modal yang kedua ya. U5 sama dengan A-nya belum tahu, tulis lagi, R-nya juga belum tahu, tulis lagi karena UN-nya adalah 5, berarti N-nya adalah 5 dikurang 1. Berarti U5-nya sudah dapat, hasilnya adalah 8. Ganti U5-nya 8 sama dengan A dikali R pangkat 4, atau kalau mau dibalik A kali R pangkat 4 sama dengan 8. Ini adalah persamaan dari modal kedua gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap eliminasi. Tadi kata ibu kalau mau eliminasi cari dulu bilangan yang besar ya. Nah, di sini kan bentuknya perkalian. Kalau kalian mau mencari berarti kalian cari dulu yang pangkatnya paling besar. Ada di mana? Di 1 apa 2? Ada di 2. Berarti kalian tulis ulang yang persamaan kedua dulu ya. Berarti A kali R pangkat 4 sama dengan 8. Terus satu lagi adalah A kali R pangkat 1 ya sama dengan 27.
Nah, eliminasi tadi artinya apa? Menghilangkan. Berarti biar hilang ya. Biar hilang adalah harus di apa? Kalau tadi kan harus dikurang karena dia di sini adalah tambah ya. Ya. Karena dia di sini posisinya ada tambah berarti dia harus dikurang. Lawannya tambah adalah kurang. Sedangkan kalau di sini tidak ada penjumlahan, adanya adalah perkalian. Berarti lawannya perkalian adalah dibagi ya, gitu. A dibagi A hasilnya adalah 1 atau boleh habis ya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 kira-kira berapa hasilnya? R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Nah, kalau kalian memangkatkan seperti ini gini, pangkat yang di atas kalau pembagian itu akan dikurangi pangkat yang di bawah. Pangkat yang di bawah berapa? Pangkatnya 1. Berarti hasilnya adalah R pangkat 4 dikurang 1. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya harus kurang ya. Baru sama dengan 8 bagi 27 bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti kita tulis ulang 8 per 27 ya. R 4 kurang 1 berarti hasilnya R pangkat 3. Berarti ini 8 per 27. Nah, lawan dari pangkat apa? Lawan dari pangkat adalah akar. Berarti akar dari berapa? Akar pangkat 3 dari siapa? Dari 8 per 27. Berapa kira-kira? Kalau bingung kita pisahkan satu-satu ya. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dibagi akar pangkat 3 dari 27 ya. Berarti R sama dengan, cari bilangan kembar, kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 per berapa? Kira-kira 2